Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di acara kita Sabda Yud. Karena memang Sabda Yud ini adalah acara yang seru. Sabda mengadakan Instagram Live bertemakan Sabda Yud. Jadi kita akan ngobrol bareng. Inilah acaranya Sabda Yud, ngobrol bareng sesuai dengan visi Sabda Yud, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pelayan Tuhan bagi generasinya. Oke, menarik. Yang kita obrolin tentu adalah topik-topik kekinian yang anak muda lagi hype-nya, dan tentu kami akan pandang dari sudut pandang Alkitabiah. Oke, kali ini saya nggak akan sendiri seperti yang saya bilang tadi. Saya akan invite Ibu Yulia terlebih dahulu. Oke, kita mungkin berdoa dulu. Ibu Yulia boleh pimpin dalam doa? Ya, mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berdoa untuk acara malam hari ini. Tuhan, kami ada beberapa masalah kendala teknis. Tuhan tolong supaya barang yang mati ini boleh kami kendalikan sehingga kami boleh live dengan semua anggota yang sudah kami rencanakan. Tuhan, kami berdoa untuk apa yang akan kami bicarakan hari ini juga. Kiranya Tuhan beri pencerahan, kiranya Engkau tolong kami supaya di dalam pembicaraan kami ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan ikut bekerja di dalam setiap hal, termasuk di dalam perkembangan teknologi, sehingga kami tahu bahwa kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Halo Kak. Halo. Datang juga. Mosok gantian. Iya. Oke, thank you semua. Terima kasih juga atas karya Tuhan Yesus, berkat doa Bu Yulia nih. Dan iman kita semua bisa berkumpul. Oke, mungkin kita langsung saja nih bisa memulai acara kita karena cukup molor juga. Kita mulainya sedikit terlambat karena kendala teknis nih. Nah, topik yang akan kita obrolin malam hari ini adalah AI dan etika. Sekali lagi kita mau melihat seputaran AI. Kita mau bahas, obrolin malam hari ini bagaimana AI dan etika itu. Jika teman-teman penasaran, stay tune dan tetap tunggu sampai acara ini selesai. Dan juga minggu lalu sebenarnya kita juga sudah bahas AI yang kaitannya dengan pendidikan. Jika teman-teman belum menontonnya, silakan nanti sehabis live bisa kunjungi IG-nya ini, Sabda Resources, dan lihat tayangan ulangannya, rekaman tundanya untuk melihat AI akhir dari pendidikan. Di situ kita juga membahas AI, dasar pengertian AI juga, silahkan disimak. Nah, teman-teman nih, sekarang kita bicara soal AI dan etika. Ngomong-ngomong, kita bahas dulu definisi etika dalam konteks AI. Supaya satu pandangan nih, supaya kita berangkat dari sudut pandang yang sama. Gimana menurut teman-teman? Apa itu etika dalam konteks AI? Ya, aku dulu ya. Jadi kalau ngomongin tentang etika, jadi kalau minggu lalu kan dibahasnya AI. Jadi AI itu pengertiannya kayak gini, lalu juga part-part yang membentuk AI sendiri kayak machine learning, lalu juga computer vision dan sebagainya. Nah, sekarang yang etikanya ini lebih ke apakah di dalam AI, menurut gue, apakah di dalam AI itu punya, AI-nya sendiri itu punya nilai-nilai yang menjadi belief dari AI-nya sendiri, yang mana itu di set atau dilatih di dalam pre-training stage oleh si developernya gitu, dilatih di dalam AI-nya atau oleh mesinnya, tapi dikasih oleh si developernya. Jadi kan AI ini kan juga dibentuk ya, di-develop oleh manusia tentunya. Jadi itu sih. Jadi apakah akan kita bahas tentunya apakah di dalam AI ini memegang nilai-nilai yang kalau kita ngomongin tentang nilai kekristenan misalnya, atau nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, itu AI punya enggak? Itu sih yang dari etikanya sendiri. Oke, nah yang kita akan bahas etika dalam konteks AI, menurutku juga etika dalam konteks ini adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang dipakai untuk mengembangkan, untuk menyebarkan, dan untuk menggunakan teknologi dari AI itu sendiri. Jadi seputaran itu yang akan kita bahas, etika dalam konteks itu.
Ya, satu hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui ya, bahwa AI itu dibuat oleh manusia, dan ketika manusia membuatnya itu manusia punya batasan-batasan gitu ya, punya keinginan dan punya capaian-capaian yang diharapkan. Dan ketika developernya tadi kayak Niko sudah bilang itu mengeset ini, itu termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai moral atau nilai-nilai nilai-nilai etika gitu yang diterapkan di sana, sehingga AI ini mengerjakan persis seperti apa yang diinginkan oleh developernya. Jadi kalau dibilang, banyak orang bilang ya teknologi itu netral, tergantung siapa yang pakai. Oh tidak, saya sangat tidak percaya bahwa teknologi itu netral. Teknologi itu dibuat oleh manusia dan manusia itu punya nilai-nilai yang diterapkan di situ, sehingga teknologi tidak bisa netral. Teknologi itu berkembang sejauh developernya gitu ya. Kalau developernya ini jelek ya, maksudnya jelek bukan dalam hal kualitas ya, tapi dalam nilai-nilai, dalam moralitasnya ya, teknologi ini akan dipakai untuk sesuatu yang tidak baik ya. Ya. Oke, saya setuju sekali ya dengan kakak-kakak semua, di mana etika berhubungan dengan AI ini berbicara tentang prinsip dan nilai-nilai moral. Nah, ini bukan hanya dalam penggunaan, tetapi kita mau lihat lebih dalam nih, bahwa seperti yang Ibu Julia katakan, ada AI ini dibuat oleh manusia sendiri, sehingga kita nggak tahu nih sistem seperti apa yang ada di belakang layar gitu ya. Jadi apakah itu akan diterapkan secara etis dan apakah itu sesuai dengan etika Kristen atau tidak. Jadi kita akan bahas ini seputaran prinsip dan nilai-nilai moral yang dipakai untuk kembangin, untuk sebaring, dan untuk dalam penggunaan teknologi AI sendiri. Ya. Oke. Oh, silakan. Ya. Kalau bicara soal etika secara filosofis, secara esensial gitu, aku jadi penasaran juga, etika dalam konteks AI ini, dalam aplikasi AI apapun itu ya, itu mencangkup apa aja gitu, bidang apa aja, etika-etikanya itu seperti apa, macam-macamnya, mungkin jenis-jenisnya juga mungkin seperti itu yang kita diskusikan boleh bersama. Oke. Ya, sebelum sorry. Ya. Sorry, tadi waktu angkat tangan, aku juga angkat tangan. Oh, ya, habis ini nih Kos. Ya. Oke. Ya, sebenarnya bukan satu orang yang membuat ya, developer dari AI ini tim, jadi cukup besar. Bahkan bukan hanya kesepakatan dari satu tim saja, bahkan antar developer AI pun mereka tuh punya kesepakatan bersama. Bahkan ada satu organisasi internasional mendunia yang juga ikut ambil bagian di dalamnya untuk ikut membuat kayak garis gitu ya, seperti UNESCO, etika AI, ethical AI gitu ya. Mereka bertemu dengan developer AI 193 orang, bukan orang ya, tapi tim gitu ya. Dan mereka membicarakan kode-kode etik apa yang perlu diterapkan, sehingga ini kesepakatan, ya memang bukan semuanya orang Kristen, jelas mungkin ada 1-2 orang Kristen, tapi di antara 193 orang ini mereka sepakat untuk menerapkan nilai-nilai etika yang manusiawi gitu ya, yang sesuai dengan penghargaan terhadap manusia, human dignity, terus terhadap privacy, terhadap keamanan. Tadi kan Ray tanya bidangnya apa saja, macam-macam itu tadi ya, dalam hal keamanan, dalam hal privacy, dalam hal bias, dalam hal macam banyak sekali. Saya nggak tahu berapa puluh, tetapi jelas banyak ya, banyak. Ya, nambahin sedikit, jadi nggak nambahin sih, tapi tadi Ibu Yulia sempat mention Teams ya. Jadi di perusahaan-perusahaan besar yang basisnya menggunakan AI atau memproduksi AI sendiri, sebut aja kita OpenAI misalnya ya, itu mereka punya policy teams, lalu mereka juga safety teams. Selain itu mereka cross dengan divisi yang ada, lalu juga mengundang para pakar termasuk tadi yang sudah dimention oleh Ibu Yulia, UNESCO dan sebagainya, untuk bisa menguji apakah produk mereka itu inline gitu dengan etika yang sudah ada saat ini gitu. Nah itu yang menjadi
Itu yang dikatakan oleh si CTO-nya OpenAI. Jadi mereka mencoba memastikan kepada kita bahwa kita itu bahwa mereka itu tidak main-main dalam menguji produk mereka. Ya, kalau saat ini yang terkenal kan ChatGPT sama GPT-4 gitu. Waktu GPT-3 itu yang pertama 2022 itu masih banyak hal yang bisa kelolosan, tapi setelah 3.5 lalu ke GPT-4 mereka semakin lama semakin reduce untuk hal-hal kemungkinan untuk bisa dijadikan sesuatu yang tidak etis gitu, untuk kasih prompt yang gak etis misalnya. Kayak gitu sih. Jadi ada kemungkinan untuk refuse arahan, untuk menolak arahan atau instruksi yang dianggap harmful, dianggap bisa merugikan atau mematikan. Kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau kita berangkat tadi kan berarti ada satu kesepakatan ya di antara beberapa orang, bukan hanya satu orang, dan bahkan bukan hanya satu develop, tapi juga beberapa development juga yang mencangkup banyak hal. Tapi menjadi pertanyaan yang mendasar, bagaimana kalau AI dibuat dengan tidak beretika gitu, atau orangnya yang membuat, siapa yang bisa menjamin semua itu punya etika yang baik, punya niatan yang baik ketika membuat AI itu ya kan, nggak ada yang tahu sebetulnya kan, tapi makanya kalau AI ini diciptakan atau dibuat dengan etika yang baik, seharusnya memang outputnya pun baik. Walaupun ada pengembangan-pengembangan yang lebih lanjut yang disampaikan Nikos ya dari berangkat di tahun lalu, dari awal mula munculnya hingga sekarang banyak saringan-saringannya. Tapi siapa yang menjamin itu terus-menerus ada? Kan karena ya siapa yang tahu bagaimana kalau AI dibuat tidak beretika gitu. Gimana menurut teman-teman nih? Ya, silakan Okta. Oke, dari saya ini gimana nih kalau AI dibuat dengan tidak beretika, itu akan sangat berbahaya ya. Akan sangat-sangat berbahaya karena AI ini sangat gencar sekali di dalam kehidupan kita saat ini. Dia sangat booming banget ya kayak gitu. Jadi gimana nih kalau ternyata di belakang layar AI ini dibuat dengan tidak beretika. Tentunya itu akan menimbulkan isu-isu etika yang akan membahayakan misalnya dalam hal keamanan, safety-nya ternyata kurang, kemudian untuk dalam hal privasi, membuat mungkin data diri privasi kita itu dapat dapat diekspos tanpa persetujuan kita. Nah ini artinya ada kode etik yang mungkin tidak memenuhi standar apalagi dalam kekristenan ya. Jadi itu akan berbahaya dan akan berdampak buruk juga. Ya, aku mau koreksi Ray sedikit ya. Siapa tahu karena setiap developer itu ada di bawah satu payung organisasi yang luas, termasuk kayak UNESCO itu kan organisasi dunia yang membawahi gitu ya. Jadi siapa tahu mereka harus terbuka. Dan itu mereka bisa beberkan kode etik apa yang mereka pakai gitu ya. Dan kalau ada orang yang ternyata mencoba dan ternyata misalnya orang mencoba menanyakan sesuatu yang ekstrim tentang sesuatu yang merugikan orang lain gitu. Gimana caranya membunuh 100 orang sekaligus misalnya. Dan ternyata bisa gitu. Maksudnya AI itu benar-benar menjawab, maka mereka akan dikonfrontasi. Jadi apakah tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Karena mereka adalah kesepakatan internasional yang mereka harus tunduk satu dengan yang lain untuk terbuka gitu ya. Kalau enggak mereka akan dikucilkan. Jadi tahu Ray, siapa tahu. Cuman masalahnya apakah kesepakatan ini itu sudah lengkap gitu ya. Kan kemungkinan masih ada lubang-lubang. Dan ini kesepakatan kan kesepakatan etika umum gitu ya. Jadi ada mungkin secara umum bisa diterima semua orang, tapi secara Kristen tidak gitu ya. Jadi itu yang kita sebagai orang Kristen harus waspada dan hati-hati. Kalaupun itu etika umum yang bisa diterima semua orang, belum tentu orang Kristen bisa menerimanya, gitu ya. Aku sempat baca gitu. Jadi Microsoft tahun 2016 itu pernah ngeluarin chatbot Microsoft Tay, tapi pada hari mereka rilis itu ada yang nyoba kan, lalu promptnya itu bilang kalau
nyuruh Microsoft Tay ini untuk bilang hal-hal yang harmful, yang ofensif. Jadi pada jam itu juga, jadi mungkin sekitar 16 atau 14 atau 16 jam setelah peluncuran, itu langsung di take down. Kenapa? Karena ada yang bisa ngeprom dengan hal-hal yang ofensif, offended, lalu juga hal-hal yang, sorry ya, rasis gitu. Itu mereka tahu, jadi memang kenapa mereka nge-take down ya, karena mereka tahu bahwa itu tuh punya efek yang buruk lah istilahnya. Jadi makanya 2016 itu sempat ada Microsoft Tay. Mungkin nggak terlalu banyak yang notice juga karena ya baru beberapa jam dirilis udah di take down gitu sih. Ya, aku mau menanggapi tadi yang Okta bilang ya, bahaya-bahaya ketika AI itu tidak dibuat dengan etika yang baik gitu ya, etika yang benar. Salah satu yang saat ini menjadi keberatan orang Kristen dalam hal AI adalah tentang bahaya otomatisasi. Coba bayangkan kalau memang sangat menguntungkan, sangat efisien, sangat bagus gitu ya, AI bisa otomatisasikan banyak pekerjaan-pekerjaan sehingga menghemat tenaga dan menghemat orang jelas ya. Nah, tapi kalau segitunya diterapkan, berapa juta orang akan kehilangan pekerjaan. Nah, itu merupakan satu hal yang harus diperhitungkan gitu ya. Bukan cuman, wah AI menguntungkan, kita harus pakai gitu ya. Kalau kita pakai dan itu membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan, apakah kita akan terus melakukan itu? Perlu diperhitungkan dan secara internasional itu perlu diawasin gitu ya oleh badan-badan internasional. Jadi saat ini pun sudah dibilang ya, wah pekerjaan writer akan hilang, pekerjaan apalagi akan hilang gitu ya. Saya kira nggak semudah itu ya. Harusnya AI dan orang-orang yang ada di belakangnya itu juga memikirkan otomatisasi seperti apa, sejauh apa itu bisa, karena itu akan menghilangkan banyak sekali pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan oleh manusia. Oke, kita udah dengar nih begitu banyak ya, termasuk ini sudah disinggung mengenai bahaya dari AI sendiri. Kita udah melihat penjelasan sebelumnya dan kita mau tahu nih gimana bahaya apa sih, bahaya lainnya selain yang udah diserkan sama Ibu Yulia, ada bahaya otomatisasi, ternyata ada bahaya-bahaya lain ya. Kalau ternyata AI ini diciptakan oleh orang-orang yang mungkin tidak memperhatikan dan memiliki etika yang baik. Mungkin dari kakak-kakak semua, silakan. Oke, boleh. Ya, memang sepakat ya, otomatisasi ini, apa-apa langsung AI, apa-apa langsung AI ini berdampak besar untuk kehidupan ke depan. Yang dikhawatirkan salah satunya semua bergantung pada AI, sehingga pekerjaan mulai mengerucut pada AI, manusia mulai kehilangan pekerjaannya, walaupun mungkin masih tetap akan dikendalikan oleh manusia, tapi secara kuantitas tentu akan menurun daripada sekarang. Sekarang butuh manusia yang banyak, otomatis dengan adanya AI manusianya lebih sedikit. Tapi di sisi lain juga aku melihat dari segi privasi sih. Dari segi privasi ini penggunaan AI ya menurutku tidak terjamin seutuhnya gitu. Ya kalau aku mau beri contoh sih, kita kalau belanja pakai Shopee, kita cari apa, nanti kita pakai platform lain pun muncul juga. Mungkin kita cari powerbank ya, kita pakai platform lain, itu akan muncul rekomendasi powerbank. Nah, itu kan artinya platform yang berbeda, tapi tahu keinginan kita atau apa yang sedang kita cari. Nah, itu kan bagian dari privasi sebenarnya, tapi bisa di cross platformkan gitu. Jadi privasi tidak terjamin, apalagi kalau kita pakai data, mungkin KTP, foto, atau segala macamnya, sangat mungkin bisa disalahgunakan. Privasinya tidak terjamin, tidak terjaga sepenuhnya. Bahkan aku pernah lihat di TikTok juga ada video yang AI-nya bisa cari foto terkait, ya seperti Google Lens sih, tapi lebih spesifik ke muka. Jadi file-file yang sudah di-upload di internet bisa dicari. Nah itu kan privasi yang tidak lagi terjaga.
Oke, aku mau tambahin nih di bagiannya Kak Rey ada bahaya privasi ya. Saya sangat setuju dengan bagian ini. Memang di dalam bagian ini kalau untuk bahaya privasi, data pribadi kita itu dapat dibagikan tanpa persetujuan kita seperti itu ya Kak. Jadi contoh spesifiknya nih yang udah pernah terjadi, ada pelanggaran privasi itu terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Nah, itu ketika Royal Free London NHS Foundation terus berbagi catatan tentang pasiennya itu dengan Google DeepMind Technologies Limited. Nah, dalam upaya untuk membuat sebuah aplikasi untuk mengelola cedera ginjal akut. Tetapi titik masalahnya adalah bahwa untuk membagikan data diri atau data privasi dari pasien ini tidak beroleh atau tidak membutuhkan persetujuan dari pasien tersebut. Nah, ini berarti bahwa ini ada pembagian data diri kita dibagikan tanpa persetujuan kita. Nah, itu salah satu bahaya dari privasi kita yang dapat dibobol seperti itu. Ya, udah banyak ya tadi contoh-contohnya ya. Sekarang kita bisa nggak mengerucut gitu ya tentang nilai-nilai kekristenan. Karena orang Kristen kan bisa mengikuti perkembangan AI, saya kira oke gitu ya. Di batas-batasan tertentu saya kira orang Kristen tidak anti terhadap AI. Dan di dalam perkembangan teknologi yang begitu cepat ini, ada kemungkinan kita tersusuk gitu ya dengan nilai-nilai yang tanpa sadar sudah masuk ke dalamnya. Gitu. Kita biasanya baru tahu setelah kita mencoba, setelah kita ada di dalamnya. Nah, kita nih sebagai orang Kristen, gimana caranya menghindarkan diri dari penyusupan-penyusupan etika yang kurang pas gitu di dalam kehidupan Kristen? Ya, salah satu menurut saya sih, salah satunya adalah kita harus punya prinsip etika Kristen yang jelas, yang alkitabiah, sehingga ketika disodorkan oleh etika umum atau etika lain, kita tuh langsung ngerti gitu ya, bahwa oh ini nggak boleh gitu ya. Jadi penggunaan AI dalam batas-batas tertentu, saya kira orang Kristen harus sangat waspada. Nah, mungkin teman-teman bisa share nih, prinsip-prinsip Kristen apa yang perlu diterapkan untuk mencegah tadi kayak penyalahgunaan data yang nggak tanpa izin, otomatisasi, dan lain-lain. Nah, prinsip Kristen apa yang bisa kita pakai untuk menunjang keberatan itu gitu sehingga kita punya alasan bukan cuma menolak AI atau menolak etikanya gitu, etika tertentu pasti tidak semuanya, tapi kita bisa punya guidelines gitu ya. Oh, yang kayak gini nggak boleh nih gitu. Ada yang teman-teman bisa sharekan? Oke, dari saya ini Ibu Yulia, saya mau angkat satu prinsip nih, prinsip human dignity atau martabat manusia. Jadi manusia ini kita tahu sendiri ya di dalam Alkitab kita, di dalam firman Tuhan, manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Tuhan itu memerintahkan manusia untuk menaklukkan dan menguasai bumi gitu ya. Dan kita itu mau berdiri di atas prinsip ini bahwa keberadaan manusia sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan Tuhan itu tidak boleh digeser posisinya oleh AI, termasuk dalam tanggung jawabnya sebagai manusia. Contohnya, ketika AI dilibatkan dalam satu pengambilan keputusan, nah ini adalah tanggung jawab manusia yang sangat penting, di mana manusia berhak mengambil keputusannya. Tetapi ketika itu dilimpahkan kepada AI semua, nah ini akan sangat berbahaya. Jadi kita harus punya prinsip human dignity, di mana manusia itu punya martabat bahwa kita itu sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan, sehingga di sini kita ngerti bahwa AI itu ketika dia tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena dia tidak AI ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Sedangkan kita manusia adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban sama Tuhan. Nah, dari sinilah kita ngerti bahwa harus kitalah yang mengendalikan AI. Jangan sampai kita yang dikuasai dan didikte sama AI semua, sehingga martabat kita sebagai gambar dan rupa Allah, martabat kita sebagai makhluk yang paling mulia itu digeser oleh AI. Nah, sehingga kita ngerti ya bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Jadi AI tidak boleh ada di atas kita. Ya, aku setuju sih dengan yang disampaikan Kak Okta gitu terkait human dignity ya, martabat manusia ya. Nah, aku sendiri lihat ada satu prinsip juga, yaitu kebergantungan kepada Tuhan
Atau kalau aku boleh bahasakan dengan caraku sendiri, yaitu ya ketundukan dan takut pada Tuhan gitu, pada otoritas Tuhan. Yang mana itu adalah sebagai awal dari pengetahuan. Nah, salah satu member council dari The Gospel Coalition, Pak Russell Moore juga bilang seharusnya kita itu selain kita kan sudah punya, orang Kristen seharusnya memang punya prinsip atau etika yang memang berpadanan atau sejalan dengan prinsip firman Tuhan, dan tidak hanya stop di situ tapi harus proaktif untuk bisa mempelajari sesuatu. Dalam hal ini adalah AI gitu. Jadi orang Kristen tidak hanya melihat itu sebagai satu fenomena baru yang mana itu terpisah dari kehidupan yang mana ya kita sudah menghadapinya di kehidupan sehari-hari. Nah, harusnya orang Kristen itu masuk ke dalamnya, mempelajari gimana AI itu bekerja, how it's work, lalu juga bagaimana kita bisa malah justru orang Kristen itu harusnya menjadi pihak yang memimpin gitu. Dalam artian memimpin untuk bisa bagaimana menggunakan, contoh bagaimana penggunaan AI yang baik, lalu juga bagaimana nge-reshape teams yang mendevelop AI ini untuk boleh akhirnya mempertimbangkan prinsip-prinsip Kristen yang akhirnya dibawa oleh orang Kristen ketika mereka ada di garis depan dalam hal ini. Itu sih kalau menurutku. Oke. Nah, kalau aku lihat sendiri tentu tidak ada yang salah dari prinsip-prinsip yang sudah disampaikan. Aku mau kembali ke dasar sih, bahwa Allah itu kasih, jadi kita juga harus memiliki itu. Jadi prinsip yang utama sebenarnya bukan yang utama juga ya, semua yang utama, tapi prinsip yang mendasar itu kasih, seberapa besar kasih kita. Jadi kalau kita baik itu mungkin menggunakannya atau sedang meneliti AI, apakah kita menggunakannya dengan penuh kasih, dengan tujuan kasih, dengan jalan kasih juga, apakah itu terus kita gunakan ketika kita menggunakannya, memanfaatkan AI juga. Nah, jadi prinsip-prinsip itu yang seharusnya sih dimiliki ya, prinsip kasih itu, karena itu merupakan dasar kekristenan sendiri. Itu sih yang kulihat. Ya, mungkin aku mau pertajam apa yang Ray bilang ya. Ketika kita punya prinsip kasih Kristus tentunya ya, kita meneladani kasih Dia, kita tidak akan mungkin menggunakan data orang lain tanpa izin misalnya gitu ya. Kita tahu itu mungkin akan merugikan dia. Jadi ketika kita tahu itu akan merugikan orang lain, seharusnya sekalipun mungkin AI memberitahu kepada kita, kita tetap tidak akan mau melakukannya gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian ketika kita menggunakan informasi yang di-collect atau yang disampaikan oleh AI karena kita mencari informasi tertentu gitu ya. Kalau kita punya prinsip kasih, kita tidak akan mengambil hak cipta orang lain dan di aku itu aku yang bikin gitu ya. Itu juga itu kan berarti merugikan orang lain. Kalau kita merugikan orang lain dan kita tetap melakukannya, itu artinya kita tidak mengasihi orang lain. Jadi salah satu aplikasinya adalah ketika kita mengambil data itu dan kita tahu itu data orang lain dan orang lain yang menciptakannya, kita tidak boleh mengambilnya semena-mena, tapi kita harus memberi kredit terhadap orang yang membuatnya sehingga kita tidak mencuri apa yang bukan milik kita. Ya. Nikos, silakan Kos. Ini teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah mampir di di kolom chat juga. Ada dari Kak Roma Paung. Jadi aku bacain ya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan privasi data yang dihasilkan oleh AI. Nah, ini kalau mungkin nanti akan ada teman-teman yang nambahin ya. Kalau menurutku sendiri sih tetap harus cross check sih. Jadi itu yang decision maker-nya itu kan kita gitu. Kalau misalnya output yang dihasilkan oleh AI, misalnya kita menggunakan ChatGPT misalnya atau menggunakan AI yang lain dalam mengkolek satu data, misalnya data sesuatu lah, data komunitas atau apa gitu. Nah, kita lihat apa yang mau kita pakai atau apa yang mau kita olah dari data ini. Decision maker-nya itu tetap di manusia gitu. Jadi kalau untuk memastikan data kita
aman, maksudnya data kita sendiri. Itu tadi yang pertama. Kalau data kita sendiri aman, sebenarnya ada beberapa cara. Jadi teman-teman bisa two factor authentication, lalu juga memastikan tidak login sembarangan, itu yang paling sederhana. Lalu juga pastikan device-nya nggak terbuka sembarangan. Kadang kita browsing sembarangan pun juga membuat data kita secara tidak langsung dan tidak sengaja itu ke-leak di tempat yang lain. Mungkin ada teman-teman ingin menanggapi? Ya, atau dengan kata lain, kita harus punya kecerdasan digital, gitu ya. Kita tidak sembarangan menyebarkan data pribadi di internet, gitu ya. Kemudian kita juga tidak tadi membeberkan hal-hal yang private gitu ya, yang pribadi sifatnya. Jadi harus ada kecerdasan digital. Karena ada jejak digital yang tidak mungkin akan hilang di internet. Sekali tertulis itu selamanya akan di sana. Jadi kalau kita cerdas secara digital, maka hal-hal itu bisa kita hindarin. Nah, kalau mau tahu lebih banyak tentang digital quotient atau kecerdasan digital, lihat rekaman video presentasi atau seminar yang Sabda sudah lakukan tentang digital quotient. Oke, menarik. Karena minggu depan, 2 minggu dan 3 minggu lagi, itu tema besar kita digital quotient juga. Jadi bisa juga tetap ditunggu. Nah, mungkin aku juga mau menambahi sedikit tips ya mungkin ya terkait keamanan data gitu. Khususnya ini biasanya sih terjadi ketika satu situs atau satu aplikasi menuntut untuk login. Nah, itu. Dan biasanya sebelum login tuh ada syarat-syaratnya, term and condition-nya, atau ada ya tulisan-tulisan yang panjang biasanya. Ini nanti privasinya seperti apa. Nah, itu cenderung kita langsung skip dan langsung saya setuju semua supaya cepat. Nah, itu yang sering terlewatkan kan. Jadi seharusnya sih baca itu terlebih dahulu seberapa aman privasinya dijaga oleh situs atau aplikasi terkait. Itu sih dariku mungkin. Ya. Oke. Ini waktu jalan terus nih. Betul. Tinggal sedikit waktu nih untuk kita bisa lanjut. Gimana nih? Tadi kan sudah dibahas juga bagaimana orang Kristen juga harus merespons terkait penggunaan AI. Jadi untuk penggunaan AI sendiri, berarti orang Kristen kita sepakat kalau orang Kristen boleh menggunakan AI ya, dan kita tetap perlu memegang prinsip-prinsip Kristenan yang benar gitu, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, aku sendiri juga melihat sebenarnya dan juga sempat mengalami juga bagaimana AI itu banyak membantu manusia, dalam khususnya ini adalah pelayanan Kristen gitu. Nah, gimana Pak? Kita bisa sharekan AI ini membantu kita untuk memajukan pelayanan Kristen gitu yang kita lakukan gitu. Ada yang katakan, okay. Nah, itu menariknya bahwa AI sebetulnya bisa dimanfaatkan, walaupun tadi isu-isu terkait yang sudah kita diskusikan, sudah kita obrolkan. Tapi bagaimanapun kita bisa menggunakan AI ini dengan bijak. Salah satunya selama saya di Sabda ini yang cukup unik. Beberapa minggu lalu, beberapa bulan April lah, itu sempat 1 minggu PA dengan AI, dengan kata lain studi Alkitab dengan AI. Nah, itu menarik nih teman-teman, itu juga bisa dicoba teman-teman semua, bisa laksanakan studi Alkitab, pendalaman Alkitab bersama dengan AI. AI bisa ditanya apa aja kok, terkait konteks Alkitab, terkait tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin kita sebelumnya tidak tahu, bisa tanya ke AI. Itu bisa memperdalam hasil penggalian Alkitab kita, hasil studi kita, sehingga dapat menolong kita. Nah, itu salah satu bentuk contoh sepele sih, dalam tanda petik, contoh kecil untuk kita bisa memanfaatkan atau menggunakan AI dengan bijak. Itu contoh besar itu. Belajar Alkitab itu satu besar. Ya, dari aku Nika. Jadi AI ini sudah menolong banyak hal juga ya di dalam kehidupan pelayanan untuk orang-orang Kristen. Mau kasih contoh misalnya dalam hal pendidikan Kristen ada Google Translate itu terkait dengan AI juga, kemudian ada ChatGPT. Nah, itu terkait dengan AI ya, dan itu sangat menolong ya. Saya pernah coba atau
rekomendasi Kak Rode juga. Untuk ChatGPT itu kita bisa nanya apa aja ya tentang kekristenan, tentang kemudian apa saja yang kita mau tanya itu akan dijawab, dan menurut saya jawabannya cukup akurat ya. Dan itu sangat menolong untuk pendidikan Kristen. Bahkan juga dia bisa merangkum sebuah buku ya, akan mempermudah. Walaupun itu sebenarnya ada sisi negatifnya juga ya. Tapi untuk mungkin karena membuat kita malas seperti itu ya, tetapi ini juga akan menolong untuk bisa kita misalnya ingin tahu nih isi buku ini apa sebelum kita mau baca secara lengkap. Oh ya, ternyata garis besarnya seperti ini nih setelah kita tanya sama ChatGPT sama AI, itu sangat menolong. Lalu ada Adobe Photoshop juga, itu dari ada AI-nya ya, di dalamnya ada AI-nya, itu menolong. Mungkin dari tim multimedia gereja bisa pakai Photoshop misalnya untuk bulletin, itu sangat-sangat menolong menurut saya. Tergantung kita menggunakannya sekarang. Ya. Ya. Aku tambahin dikit ya, dalam hal misi juga. Banyak dari kita mungkin punya hati untuk berdoa bagi pelayanan misi, tapi kita nggak tahu siapa yang tinggal di daerah tertentu. Mungkin kita punya hati, saya ingin berdoa untuk satu pulau yang ada di Maluku gitu ya. Kita bisa search, kita bisa lihat, kita bisa cari tahu suku apa yang tinggal di sana, apa latar belakangnya, dan apa yang bisa didoakan dan lain-lain. Itu sangat menolong sekali gitu ya. Bahkan kita bisa lihat hal-hal yang menjadi tradisi atau adat mereka yang kita bisa lihat apakah ada cara kita bisa masuk gitu ya untuk menceritakan Kristus melalui adat istiadat yang mereka miliki dan lain-lain. Banyak banget sih. Jadi di satu hal AI memang sangat menolong gitu ya, bisa dipakai untuk pelayanan. Tapi di satu pihak juga kita jangan menutup mata gitu. Kita tetap harus waspada melihat perkembangan AI. Kita harus tetap minta Roh Kudus untuk menolong kita untuk apakah ada hal-hal yang kita harus hati-hati. Betul. Oke, sangat setuju dengan teman-teman semua bahwa bisa tetap menolong kita, dapat menemani kita, mendampingi kita, memperoleh hal-hal yang belum kita ketahui. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita diskusikan atau yang bisa teman-teman bantu jawab dari Kak Eli. Terkait manipulasi, bagaimana tanggapan teman-teman jika ada pengguna yang memanipulasi data? Kalau tanya pendapat sih sebetulnya panjang ya nanti pendapat. Tapi boleh bisa berikan tanggapannya teman-teman gimana? Sebenarnya sudah gitu. Pernah nggak terima promosi lewat WA grup padahal kita nggak tahu menahu tentang mereka gitu. Itu data kita sudah digunakan dengan tanpa izin gitu ya. Jadi kadang ya kalau aku lagi kegi gitu ya, apalagi ditawarin sesuatu yang sama sekali aku tidak butuhkan, tak blokir. Walaupun itu kebiasaan yang tidak bagus ya, memblokir orang itu. Cuman kadang-kadang kegi gitu, karena ini promosi apaan gitu, banyak banget setiap hari datang promosi ini itu gitu ya. Hanya gara-gara satu kali aku pernah order barang online gitu ya untuk minyak minyak untuk kulit mami saya. Hanya satu kali itu gitu ya, langsung apa saja masuk gitu. Jadi sebenarnya sudah, bukan tidak, itu nggak bisa dicegah sih kayaknya. Iya, ya. Jadi setuju tadi, jawabanku sebenarnya juga hampir sama kayak Bu Yulia, karena kita tiap hari pasti dapat promo-promo gitu ya. Kalau tadi Ray bilang, Ray sempat cari satu hal misalnya kayak casing HP gitu. Baru ngobrol sama temennya atau baru sempat sekali aja casing HP di Google, lalu semua hal yang muncul di layar HP, di rekomendasi YouTube misalnya, atau di aplikasi apa yang kita pakai, kemungkinan besar akan ada iklan casing HP. Itu kadang data-data yang itu kan ternyata juga jadi dalam tanda kutip ya inputan kita gitu. Jadi itu bukan sih. Hanya casing HP, bukan hanya sembarang casing HP loh, casing HP yang exactly HP yang aku pakai. Iya. Itu kan hebat spesifik, gitu ya, mereka tahu. Iya, spesifik. Aku sampai loh kok dia tahu sih kalau aku pakai merek HP ini dan seri ini, itu kok tahu sih gitu. Dulu, tapi sekarang alah itu AI gitu ya. Ya, itulah. Ya, itu kiranya menjawab Kak Eli. Ini beberapa tanggapan terakhir yang akan saya bacakan terkait diskusi kita tadi.
Dari Ibu Deborah Wisnu, yes, kita manfaatkan teknologi AI ini berdasarkan kasih Allah sehingga penuh hikmat menggunakan teknologi ini. Amin, betul sekali. Dan juga dari Kak Gerson, semuanya akan berakhir namun kasih tidak berkesudahan. Amin, betul sekali Kak Gerson. Dan Kak Tere yang terakhir memberikan komentar, perkembangan teknologi nggak bisa kita hentikan. Kitanya aja yang harus bijak dalam menggunakannya dan pastinya sesuai dengan prinsip-prinsip kekristenan. Terima kasih sudah mengingatkan teman-teman. Sama-sama Kak Tere. Nah, terima kasih juga Ibu Yulia, Kak Nikos, dan Kak Okta karena waktu yang semakin mengejar kita. Kita juga sudah kelewatan banyak karena memang kita sedikit molor tadi terkait kendala teknis. Jadi terima kasih sudah menemani saya, menemani kita semua untuk ngobrol terkait isu yang menarik ini, AI dan etika. Nah, untuk penutup nih, mungkin boleh saya minta untuk closing statement-nya dari teman-teman semua. Dari Kak Okta, nanti terakhir Ibu Yulia. Kak Okta, Kak Nikos, aku dan Ibu Yulia. Silakan. Oke, dari aku satu kalimat ya. Kita boleh menggunakan AI, tetapi tetap waspada akan bahaya dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kekristenan. Itu aja, Kak. Ya, Mantap, thank you. Kak Nikos. mengutip kembali Amsal 1 ayat 7 bagian A, jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan gitu. Jadi kita perlu mendasari diri kita, memfondasi diri kita dengan firman Tuhan, tunduk kepada Tuhan dalam kita mengembara di dunia, baik nggak AI aja tapi dunia teknologi dan sebagainya. Itu sih dari aku. Oke, dariku mengutip dari 1 Timotius 3 ayat 9 versi AYT, mereka harus bisa memegang rahasia kebenaran iman dengan hati nurani yang bersih. Jadi closing statement-nya adalah milikilah hati nurani yang bersih sehingga itu yang akan menuntun. Amsal juga sudah mengatakan hati itu pusat kehidupan. Jadi kiranya hati kita selalu bersih, nurani kita selalu bersih. Thank you, Ibu Yulia. Ya, dekat hidup dengan Tuhan. Karena bahaya teknologi itu datang setiap saat, bahkan setiap detik, karena setiap kali kita memakai HP gitu ya. Jadi, tapi lebih dekatlah kepada Tuhan, bukan lebih dekat kepada HP kita yang kita pakai terus-menerus, tapi dekat dengan Tuhan. Maka ketika dekat dengan Tuhan, ketika kita sedang memakai HP, atau memakai informasi-informasi entah dari AI atau dari teknologi apapun gitu ya, kita selalu tahu Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong gitu. Jadi aku nggak mau jadi orang yang paranoid, dikit-dikit takut terus nggak mau teknologi, enggak, tapi aku melihat bagaimana Tuhan bisa memakai teknologi ini untuk kemuliaan Dia. Amin. Dan selalu tetap waspada. Caranya waspada bukan matanya membelalak dan melihat semua informasi, aduh habis waktu hanya untuk melihat berita-berita yang masuk ya, tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang tahu semuanya, karena itu Tuhan yang akan memberitahu kepada kita, walaupun kita nggak baca, hati kita pun pasti akan sudah tahu karena Tuhan yang memberitahu. Amin. Thank you. Terima kasih semua. Dan juga semua teman-teman yang hadir malam hari ini. Saat ini sudah 22 orang, tadi sempat 25 orang hadir. Thank you sudah menemani kita ngobrol dan turut juga berdiskusi dalam obrolan kita, memberikan pendapatnya, memberikan pertanyaannya. Thank you banyak. Jangan lupa minggu depan kembali hadir, karena minggu depan kita akan ngobrolin topik yang menarik seputar digital quotient. Topik minggu depan adalah penyakit digital. Seperti apa itu kita akan bahas minggu depan. Jangan lupa hadir untuk minggu depan. Dan jangan lupa share juga terus brosurnya jika sudah keluar. Share brosurnya, kasih tahu teman-temannya, komunitas gerejanya untuk dapat bergabung bersama dengan kami, bersama dengan kita semua di Sabda Youth kali ini. Oke, thank you semuanya. Thank you Bu Yulia, thank you Kak Nikos, thank you Kak Okta sudah menemani. Kita akan undur diri, kita akan berpisah, kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita akan tutup dalam doa, minta dengan kasih Kak Oktavia boleh menutup kita dalam doa. Baik, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang menjadi pemilik kehidupan kami, Allah yang bertata di atas segala-galanya, Allah yang mengendalikan segala sesuatu termasuk teknologi. Terima kasih Bapak untuk
waktu pada malam hari ini kami boleh bersama-sama ngobrol, membahas hal-hal terkait isu-isu terkini dalam kehidupan kami Bapak. Dan terima kasih Tuhan sudah menolong kami bersyukur untuk itu, dan biarlah apa yang sudah kami bahas bersama, apa yang sudah kami obrolin bersama, itu menjadi satu pengetahuan baru yang menuntun kami untuk ketika kami hidup berkecimpung dengan AI, kami hidup dengan takut akan Tuhan, dengan hati yang fokus akan Tuhan, sehingga kami menjadi pengguna-pengguna yang beretika sesuai dengan etika-etika Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup waktu ini dan kami serahkan live-live selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus, pemilik segala pelayanan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, sampai Thank jumpa you. minggu depan. Terima Salam kasih semuanya. keluarga. Sampai jumpa.